jangan takut dikasih saran dan kritik. Ya. Itu aja sih untuk semuanya, klub maupun Perbasi. Kalau saran kritik itu silakan didengar, difilter, baru putuskan. Jangan ego masing-masing. Klub akan peduli kepada Perbasi kalau semua klub memberikan saran kritik kepada Perbasi itu didengarkan. Begitu juga sebaliknya. Kita semua harus bangkit bersama-sama, maju bersama-sama. Jangan dikasih saran dan kritik tapi jadi bahan musuhan ke klub. Enggak, itu bukan salah besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Tampan Podcast. All Body Have a Story. Waduh, udah lama banget ini kita nggak ngobrol nih kak. Ada beberapa bulan? Tahun bukan bulan lagi. Setahun. Ya kak, kira-kira lagi di mana nih kak kita nih kak? Aku udah lupa sih tema apa, All Body Have a Story. Ya. Selamat siang semua. Kita ada di Bandara Ngurah Rai. Ya. Kita di sini ada gathering dikit sama tim. Kita ini spontan aja ya hari ini. Ya, spontanitas tetap itu. Apalagi sambil nunggu take off, kita podcast sejenak seputar The Tampan ya. Gitu. Mungkin si Rashid udah tau lah problema basket Palembang khususnya. Kita sangat-sangat minim kejuaraan. Ya, benar. Ya, jadi ini juga sih jadi saran dan kritik juga dari The Tampan Club kepada Perbasi, Perbasi provinsi maupun kota Palembang. Ayo, mari kita sama-sama wujudkan kebersamaan cinta basket kita di Sumsel, umumnya khususnya kota Palembang. Yang mana mungkin di bulan ini nih, bulan Agustusnya ada DBL ya, ada DBL lagi berjalan sekarang. Ya, ada kita DBL. Semoga untuk masa depan kita lah perbasketan, karena regenerasi basket itu wajib lah bagi kita sebuah klub mewujudkan pemain yang kalau bisa tarafnya nasional maupun internasional gitu. Terus untuk PBL juga ada sukses ya. Ya, PBL 1 klub MGBC juara. Selamat pada MGBC atas juaranya. Semoga MGBC semakin jaya juga selalu. Perbasi juga semakin levelnya lebih tinggi ke tahap berikutnya. Ada DBL, setelah DBL ada 2 event nih yang harus The Tampan ikutin. Apakah divisi PBL divisi 2 atau 3, ya kita ikut aja aturan. Tapi kalau saran The Tampan untuk PBL divisi 3, kalau cuman isi klub cuman 3 atau 4 dan divisi 2 di bawah 5 klub, apa salah kita sama-sama naik ke divisi 2 biar rame. Karena kalau klubnya ada berapa divisi 3, kami jujur dari Tampan siap mau divisi berapapun gitu loh. Kita ya namanya klub ini kan kadang-kala khususnya ada Tampan pengen yang terbaik lah buat Perbasi. Apapun kita dukung, asal kita sama-sama duduk sama, asal Perbasi kota Palembang khususnya umumnya Perbasi Sumsel tetap berkarya semua dan menjalankan topoksinya masing-masing, dan klub-klub ini yang mendukung topoksi Perbasi. Artinya bisa mendengarkan juga isi hati klub-klub yang ada sekarang gitu. Jadi nggak serta-merta topoksi dijalankan tanpa ada kritik dari klub-klub yang ada di kota Palembang. Banyak juga sih yang berbicara, ayo dong The Tampan eventnya kapan? Saya mau aja ngadain event, tapi masih ada kesibukan pribadi. Terus anak-anak juga The Tampan juga pada banyak yang kuliah di luar, itu yang menjadi pertimbangan kita. Yang jadi utama sih satu,
tolong kalau ada event-event walaupun siapapun yang main event-event, saya mohon kepada Perbasi untuk mengklarifikasi atau memverifikasi ya klubnya sendiri, ya verifikasi pemain-pemainnya sendiri, memverifikasi Perbasinya sendiri, memverifikasi juga wasit-wasitnya juga segala macam. Jadi tidak ada karena jujur kejanggalan di turnamen-turnamen yang diadain di Kota Palembang khususnya ya. Pemain luar merasa kinerja wasit belum maksimal. Ada yang belum update dari sistem kepelatihannya. Jadi itulah yang saya bilang bukannya mau mengejas maaf ya, bobloknya satu wasit dan enggak. Kita semua harus bangkit bersama-sama, maju bersama-sama. Jangan dikasih saran dan kritik tapi jadi bahan musuhan ke klub. Enggak, itu bukan salah besar. Artinya kami pengen Perbasi itu lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Semuanya pasti ingin menjadi profesional gitu. Kalau udah jadi profesional, event apapun yang diadakan akan didukung sama klub utamanya. Jadi kalau eventnya, kalau saran dan kritik klub-klub ke Perbasi itu dianggap angin lewat, ya jujur aja, ya gini-gini aja di Palembang gitu loh. Tapi kalau ada saran kritik, ayo kita sama-sama klub, baiknya gimana gitu. Kalau bisa, kalau ada event bagi yang sering di Pulau Jawa yang kita rasakan yang sampai rasa tadi itu nanti kita closingnya deh. Biayanya nggak terlalu, pendaftaran nggak tahu mahal, profesional semuanya. Mau kita ngadakan yang hadiahnya pun nggak ada hadiah pun, jadi kesannya baik gitu loh. Benar. Kesannya berkesan kapan aja. Itu yang kita rasakan, yang kita punya turnamen kemarin. Itu sih poinnya. Jadi ayo, kalau kita mau ngadain event maupun lokal atau seprovinsi, dukung tuh dulu. Kita dukung klub mendukung Perbasi untuk memperbaiki apa yang saya sampaikan tadi semua. Dari verifikasi klubnya harus benar, dari verifikasi pemainnya, timnya, ofisialnya, dan juga wasitnya. Perbasi sendiri, pengurusnya sendiri, maupun wasitnya akan di meja table. Jangan sampai aturan-aturan pernah dipakai itu aturan lama, nggak diupdate aturan terbaru 2022 gitu. Itu pernah kami rasakan di Tampan mini game kemarin gitu. Jadi merasa kayak ada ini kita udah semua udah maksimal, tapi ada kendala 1 orang, 2 orang yang mengejar. Tapi pada saat ada aturan, dia tidak membaca updatean. Itu yang mungkin bisa kira garis bawain. Mengupdate suatu pertandingan itu sangatlah penting. Begitu juga klub jangan sekedar hanya ikut turnamen juga, tapi harus juga baca aturan. Jadi pada saat Perbasi maupun wasit juga tidak update, kita bisa mengupdate lebih juga gitu. Jadi tidak saling ada perdebatan dalam pertandingan. Itu dihindarin sekali gitu loh. Nah, itu mungkin yang untuk event-event kedepannya. Yang saya dengar ada event 2 PBL tadi. PBL itu divisi 2 dan 3 mau digabung atau 2 aja atau 2 dan 3 masing-masing, itu haknya PBL maupun Perbasi. Yang kedua ada event gede juga, Kenton Park Cup. Ulang tahun Kenton Park. Saya udah dihubungin juga. Persiapan ini yang seru. Open turnamen, tapi tidak ada verifikasi pemain, yang semuanya dibebaskan. Dibebaskan, kata mau domisilinya di Sumsel khususnya maupun di luar Sumsel. Jadi artinya ini persiapan lah. Jadi jangan sampai udah bagus bungkusan turnamennya, tapi ada oknum-oknum yang dalam event nanti akan merugikan salah satu pihak lah. Artinya ayo kita sama-sama membantu event ini juga sebagai klub. Saya dukung banget, ini sangat bagus terobosannya. Apalagi open turnamen, banyak pemain luar yang akan datang ke Palembang. Kita dukung juga mereka.
yang lokal kita kasih bercermin kepada tim yang di luar, oh begini cara mainnya. Jadi ambil positifnya. Itu aja bagi saya. Yang turnamen di mana? Di Palembang nanti nextnya, kalau nggak bulan 10, bulan 11 tuh open turnamen. Kalau ada tampan mini game, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Son Ya, segera. nanti kan ada di IG tuh yang 1, 2, nah 3. persiapan. Nanti itu urusannya bagiannya media ya, Ya. Humas lah gitu. Ya. Oke. Di tampan manajemen Itu mungkin bagi saya kurang lebihnya. Silakan Rasid. Oke. Tadi udah diceritain banyak oleh Kak Merlin ya tentang PBL dan juga apa namanya event-event yang sudah atau yang akan dipersiapkan oleh The Tampan nantinya. Nah, Rasin mengulik sedikit Kak untuk persiapan, kan sebentar lagi nih ada event Kenton Park turnamen, ada event PBL divisi 2 maupun 3. Persiapan The Tampan kira-kira udah sejauh mana? Kalau The Tampan kan rutinitas tuh. Ya. Tiap hari Selasa dan Kamis kita latihan. Dimana The Tampan juga sebenarnya agak ganjal dikit sih. Ganjalnya kenapa? Kami ini ada 2 Ya. kelompok pria dan wanita. Yang selama ini The Tampan tuh dibilang ada ladiesnya. Jadi The Tampan ladies. Kalau The Tampan ladies tuh dengarnya kayak gimana ya? Ladies ganteng gitu. Nah gitu bahasanya. Begitulah. Jadi tapi nggak apa-apa. Tapi kita objektif aja. Itu. Nyentriknya The Tampan ladies, tapi memang pemainnya ladies semua ya. Nggak ada yang apa? Yang tadi tuh cantik tapi ganteng nggak ada gitu kan. Nah itu ya. Atau ganteng tapi cantik nggak ada gitu kan. Itu nggak ada juga itu. Nggak ada itu. Nah, jadi saya pengen untuk tim prianya untuk PBL 90% siap tarung. 90%. 10% tinggal kesehatan mereka jaga masing-masing aja sih. Tinggal olah badannya, fisiknya, kesehatannya tinggal dijaga masing-masing, jangan begadang, itu aja poinnya. Terus kalau untuk Kenton Park, kami akan kalau dikasih slot 2, ya kami akan ngirim 2 tim. Betul. Untuk pemainnya rahasia kan? Ini podcast ini sekalian juga minta bisikan juga sama Kenton, kalau bisa 2 slot gitu kan. Karena jujur anak didik di Tampan kurang lebih ada di 40-an orang cowok, 20 orang cewek. Itu yang dipersiapkan udah 90% semua. Untuk 2 slot siapa-siapa pemainnya tunggu ya. Nanti tunggu update, Tunggu aja update-annya ya. Tinggal nunggu undangannya juga sih sebenarnya. Oke. Belum masuk soalnya undangannya sekarang. Itu persiapan The Tampan. Yang saya percaya sama Boy selaku coach, dia rutinitas sering update terus sama saya, ya artinya mereka anak-anak sangat antusias. Apalagi ada di BL hari ini, beberapa minggu ke depan ada di BL. Mereka sangat antusias, lumayan saya lihat juga di YouTube. Sampai main tuh nggak ada lagi jeda zone, full court. Nah itu full court press. Itu yang harus diikutin oleh adik-adik kita di klub kita. Ya, itu. Oke. Dan juga ini ada DBL juga Kak. Dan di DBL itu anak-anak The Tampan kita ini banyak yang bermain nih Kak. Kira-kira menurut Kakak gimana itu? Ya, untuk anak-anak The Tampan yang lagi main di sekolahnya dan mencar-mencar dan jadi musuhnya, pasti musuh lah ya. Karena ada yang satu sekolah jadi di klub kita, tapi dia sekarang mencar sekolahnya, memperkuat sekolah. Jaga stamina. Yang penting siapapun pemenangnya itu hasil jadi upaya dia latihan tiap hari. Yang kalah belajar terus, karena kenapa? Kita main basket bukan individu, kita main basket tim. Tim itu bukan pemain di dalam aja, pemain cadangan tim, official tim. Tanpa mereka kalian tidak bisa apapun. Jadi siapa yang akan diturunkan oleh coachnya di sekolah masing-masing, walaupun dia di klub dia tim inti, tapi di sekolah dia tim cadangan, jangan kecil hati, berbesar hatilah. Karena kenapa? Di manalah kelemahan kalian, disitulah kalian belajar kelemahan. Ya. Buat adik-adik The Tampan dengerin. Dan juga untuk persiapan The Tampan PBL maupun Open Cup turnamen Kenton Park itu persiapannya 90%. Nah, tadi
sempet Rasi bilang juga Kak, sebenarnya banyak nih Kak pertanyaan di DM Tetampan nih apakah membuat 2 klub, ada satu di Palembang, ada satu di Pulau Jawa segala macam. Boleh dari Kakak jelasin gimana Kak? Oke, Tetampan pasti fokusnya ada di Palembang. Ya. Itu udah awal mulanya ya. Terus latihannya dari hari Selasa sampai Selasa dan Kamis. Di situ ada tim cowok, tim cewek, dan alhamdulillah dipercayain juga sama Perbasi untuk PON, anak-anak PON cewek itu mungkin di pusat latihan di Tetampan. Jadi artinya Tetampan hari ini udah hampir 2 tahun ya menanganin tim cewek dan tim PON-nya juga. Kepedulian kami Tetampan sama Perbasi sangatlah luar biasa untuk memajukan basket. Tim cewek yang dulu kami cuma ada 5-6 orang, karena dipercayain ada sekitar 20-an. Jadi semua ada di Tetampan. Artinya kami tidak memonopoli. Tapi memang untuk sarana prasarana cewek ini kan sangat minim nih. Liganya nggak ada, turnamen nggak ada. Ini kita pikirin juga nih sama-sama nanti. Nah, terus untuk yang di Pulau Jawa ya berdoa lah. Bukannya datang ikut turnamen yang disampaikan Rasid tadi, turnamen di Bekasi, ada Kodam Jaya ya, yang dari Pak Dandim, Jayakarta. Alhamdulillah baru sekali ikut event di luar, kita juara 1. Di situ kita berbaur sama abang-abang kita, tim kita Tetampan juga, kita racik juga pemainnya, ada anak-anak Palembang, terus ditambah lagi kayak ada pemain-pemain yang baru kita rekrut untuk ikut di di Cup Jayakarta kemarin. Jadi kalau di Pulau Jawa kita baru mau akan ya sotem lah. Nah, ya tadi dari awal saya sampaikan minimnya event-event di Palembang. Mungkin Tetampan tahun depan boleh mulai ikut ke turnamen di Jakarta. Karena kenapa? Cita-cita sih harus tinggi lah ya. Tertinggi kan IBL ya, tertinggi. Paling tinggi lah IBL. Kenapa enggak kita merambak ke daerah ke Jakarta dulu, event-event yang ada cupnya. Jadi Tetampan di Kota Palembang terus berjalan, di Jakarta berjalan juga dengan dukungan teman-teman kita di Jakarta. Gitu. Nah, kemarin tadi disampaikan kita juara 1. Itu suatu anugerah. Dan sekarang banyak bertanya juga mungkin di Rasid sebagai adminnya. Ada nggak KU-nya? Wah, banyak banget yang nanya mau ikut, terutama di Bekasi. KU Bekasi, Jakarta itu kita pikirkan. Sekarang kenapa? Kita belum ngumpul lagi. Ya saya sampaikan aja ya. Turnamen Jayakarta kemarin, saya jujur terima kasih kepada tim official Foods, udah kita juara 1. Saya akan sebut nama pemainnya. Yang dari Palembang ada si Rasid, Tommy, ada si Rian, ada si Sigit. Saya juga ikut juga tuh menemuin slot. Terus ada si Almer, ada si Andika Dugong. Buka kurung Dugong, tutup kurung Dugong. Nah itu tegas banget tuh ngomongnya. Terus ada si Bang Ben juga kan, ada Risapto, ada Bang Toyib, ada yang utama ada si Randy. Ada tambahan lagi juga, ada Bang Isan ya. Bang Isan yang senior kita, ada si Habibi Haidar, rebounder. Itu rebounder gila lah itu. Ada si Haidar, big man kita. Ya enggak, ada terakhir ada si Samuel Suud sama Padli. Ya, Sama Bang Suud yang fenomenal. Nah, itu abang kita yang fenomenal, yang di luar lapangan, di dalam lapangan, totalitas humorisnya luar biasa. Terutama semangatnya Kak. Aduh, semangatnya itu luar biasa. Saya selalu sama beliau tuh.
Ya enggak, 3 poinnya enggak ada obat tuh. Kalah Randy ya. Randy harus hormat sama beliau gitu. Nah, saya rasa ini jadi cikal bakal klub ke depan. Apalagi turnamen Kenten Pak lagi persiapkan banget matang-matang siapa pemain-pemain ini. Lagi tunggu-tunggu nih. Ya. Ya enggak? Artinya ayo ada Tampan yang ada di daerah di Palembang. Apabila ada turnamen di Jakarta, saya akan membawa lebih banyak lagi teman-teman yang di Palembang. Karena kenapa? Jujur, anak-anak kita banyak kuliah juga di luar. Ya. Ada si Ari di luar, Almer, siapa ya? Juju, Daniel. Apa? Davin Daniel. Siapa lagi ya? Siapa satu lagi? Ilham yang di UII. Ilham itu semua. Itu dia lagi pada kuliah tapi siap untuk gabung di Jakarta kalau memang ada event. Apalagi mereka udah tambah lama kuliah, tambah senior lah. Jadi artinya jam terbang turnamen mereka pasti akan lebih tinggi dan lebih pressure-nya akan lebih ini. Apalagi Kota Palembang. Bukan hanya tanding 5 lawan 5 aja. Kita akan bertanding lawan supporter juga. Nah, itu yang lebih menariknya. Nah, nanti ada salah satu pemain yang masih aktif di IBL. Ganteng lah orangnya. Ya, ganteng. Ya, itu siap ikut open turnamen Kenten Park nanti kalau memang kita diundang. Nah, itu aja sih kisi-kisinya dikit. Kisi-kisi dikit ya. Nah, jangan kebanyakan Kak. Jangan kebanyakan. Gitu. Kita surprise lagi itu. Yang Jakarta kemarin selamat Tampan juara satunya. Bangga juga iya, terharu juga iya. Karena ini dihitung-hitung kita juara itu ada sekitar 10 piala nggak salah ya. Juara 1 tuh ada 4, juara 2 tuh ada berapa? Total 10. Tahun ini kita dapat Cup 2 juara 1. Dua juara 1. Jayakarta Kodam atau Kodim sama Cup Bupati Lahat. Nah, itu anugerah yang luar biasa lah. Ditambah ada 3x3 juga anak-anak. Alhamdulillah kemarin anak-anak ada yang juara 1, juara 2, cowok cewek luar biasa. Jadi saya tetap dukung walaupun nggak pernah ikut latihan di Palembang. Dari jauh mantau juga gitu. Terima kasih kepada coach Boya juga selalu setia Tampan, tetap anak-anak dijaga, dilatih untuk persiapan event-event yang akan datang. Itu aja bagi saya. Terima kasih. Oke, terakhir Kak, harapan untuk basket Sumatera Selatan dan juga ada Tampan ke depan apa Kak? Ya tadi itu, jangan takut dikasih saran dan kritik. Ya. Itu aja sih untuk semuanya, klub maupun Perbasi. Kalau saran kritik itu silakan didengar, difilter, baru putuskan. Jangan ego masing-masing. Klub akan peduli kepada Perbasi kalau semua klub memberikan saran kritik kepada Perbasi itu didengarkan. Begitu juga sebaliknya. Perbasi akan memberikan keputusan apapun kepada klub, kami juga akan mengikuti keputusan asal saran kritik tadi diterima juga. Jadi ada take and give-nya. Jadi kita nggak ada saling salah menyalahkan. Yang penting satu harapan tadi jadi satulah basket untuk Sumsel. Gitu. Maju bersama untuk basket Sumatera Selatan. Oke. Nah, mungkin itulah banyak penasaran kenapa jarang podcast lagi karena kesibukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kita akan tetap podcast tapi dengan ya sengaja sih biar penasaran sih. Spontan. Gitu. Sebenarnya kalau nggak Rashid nggak ada kesibukan juga, saya suruh dia DBL suruh tapi susah karena ada kesibukan. Jadi nanti kita atur lagi ya. Siap. Oke. Untuk sahabat-sahabat Tampaners, terima kasih selalu on point di Instagram kita dan juga di YouTube juga. Walaupun jarang upload, tapi tetap kita upload juga. Ini bakal kita upload juga segera. Dan untuk sahabat-sahabat Tampaners yang lainnya, saksikan episode-episode yang selanjutnya. Terima kasih, sahabat Tampaners. Gue Tampan. Oke. Oke. Thank you. Thank you, Kak.